Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsiah, mahasiswa PPG dari UIN Salatiga, Daljab tahun 2022 Hats 2. Saya berasal dari Desa Tanjung Anom, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semangat ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita cek kondisi kita masing-masing ya. Coba silakan berdiri. Semuanya berdiri. Yo, semuanya berdiri. Dilihat baju sudah dimasukin semua? Ya. Tidak ada sampah di bawah? Tidak ada, Bu. Ya. Kapan tulis masih kotor, silahkan yang tiket maju. Mas Najrim, silahkan dihapus sampai bersih. Ini masih ada, ayo dibersihkan. Ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan supaya apa yang kita kerjakan hari ini dicatat sebagai amal baik ya. Ayo Mbak Saskia disiapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya, supaya tambah cinta, tambah semangat. Ayo berdiri semuanya. Silakan berdiri. Berdiri Desa. Berdiri Desa. Tangannya di atas. Ditepuk dalam hitungan 3. Kita mulai bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Organ pencernaan, betul. Masih ingat berarti ya. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. Kelas 5 akan belajar tentang tema 3, subtema 2. Materinya yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, Bu Guru akan menjelaskan tujuan belajar hari ini ya. Yang pertama, tujuannya melalui video siswa mampu menguraikan
isi iklan media elektronik. Yang kedua, melalui praktek siswa mampu mendemonstrasikan iklan media elektronik. Yang keempat, melalui diskusi siswa mampu merinci macam-macam gangguan organ pencernaan. Dan yang terakhir, melalui diskusi siswa mampu membuat poster tentang macam-macam gangguan organ pencernaan. Halo anak-anak, hari ini kita mulai belajar ya. Ayo kita membayangkan. Kalian suka membayangkan? Ya. Hari ini kita membayangkan kalau kita pergi ke pasar. Pernah pergi ke pasar? Ya. Kita pergi ke pasar. Di sana itu banyak sekali yang pedagang baju menjual baju, tetapi jarang ada pembelinya. Jadi mereka duduk-duduk saja karena pembelinya jarang. Kira-kira biar bajunya yang dijual itu laku, banyak terjual, kira-kira apa saja yang akan kita lakukan? Ya, membuat iklan baju. Sudah tahu semua ya, berarti ya. Ada video, silahkan disimak isinya apa ya. Ini dari Mas Andri, silahkan disimak. Ya, yang kedua Najril, silakan disimak. Yang ketiga Zaskia, silakan disimak ya. Ini video contoh iklan media elektronik. Ya, anak-anak tadi kalian sudah melihat iklan media elektronik ya. Kira-kira apa saja isinya? Memberikan madu untuk anak satu apa, Adli? Ya, memberikan minuman bergizi apa? Ya, memberikan makanan yang bergizi. Hari ini kita akan belajar tentang iklan ya. Nah, iklan itu terbagi menjadi dua. Ada iklan media cetak, contohnya iklan yang ditayangkan di tabloid, majalah, koran, atau di pinggir jalan. Itu namanya iklan media cetak. Ada juga iklan elektronik, yaitu iklan yang ditampilkan di media elektronik. Tahu contoh media elektronik? Apa saja? TV, ya, radio, HP. Ya, tahu ya berarti ya. Nah, iklan itu suatu cara untuk memberitahukan ke masyarakat tentang produk yang kita mau jual atau kita buat. Nah, hari ini kita khusus belajar tentang iklan media cetak. Nah, kita nanti ada tugas untuk membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, kelas 5 lembar kerja peserta didiknya itu akan dibuat kelompok. Satu kelompok putra dan satu kelompok putri. Tugasnya di sini ada makanan. Ini ada makanan yang saya buat. Nah, ini juga ada makanan yang saya buat, sengaja saya bawa dari rumah. Tugas kalian membuat
Ini kelompoknya 3 orang, Adli, Najril, dan Desta. Yang ini Saskia dan Cikal. Silahkan diambil buku tulisnya, pulpennya. Ayo silahkan diambil pulpen. Alat tulisnya mana? Alat tulisnya mana? Ayo diambil alat tulisnya. Buku diambil. Bukunya diambil, silahkan. Ya, tugas kalian yaitu membuat kalimat untuk mengiklankan suatu barang. Ya, Adli, sudah selesai? Ya, sudah, alhamdulillah. Bagaimana dengan Zaskia dan Cikal? Apakah sudah selesai membuat kalimat iklannya? Ya, saya tunggu ya. Ya. Cheesecake enak loh. Harganya 2.000. Aku mau. Ya udah, ambil dulu. Nih. Jadinya apa? Terima kasih. Namanya apa? Satunya cuma 3.000. Oh iya, kita juga lagi ada promo loh, beli 2 satu satu. Beli 2 dalam kayak. Ini ya, ini satu saja. Setelah kalian tadi membuat iklan, kalimat apa saja yang kalian buat? Kalimat makanan ringan. Ya, kalimat makanan ringan. Kalian menawarkan ya. Setelah kalian tadi membuat iklan, keunggulan iklannya apa saja? Bagaimana mengenai rasa dari makanan ringan tersebut? Ya, enak, asin, Gurih. ya, gurih ya. Harganya berapa? 3.000. Murah atau murah? Murah. Ya, murah ya. Ya, sudah. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia ya. Kalian sudah melihat video iklan media elektronik. Terus yang kedua sudah mengerjakan lembar tugas peserta didik ya. Sudah membuat kalimat iklan. Tadi sudah praktek ya, sudah tahu keunggulan iklan. Nah, setelah selesai bahasa Indonesia, marilah kita beralih ke pelajaran IPA ya. Semuanya mohon berdiri. Ayo berdiri semuanya. Cepetan Desta berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira sambil bertepuk tangan ya. Dalam hitungan 3 kita mulai, tangannya diangkat dulu. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Untuk selamanya. Yang merdeka, Republik Indonesia. Ya, setelah tadi kita belajar bahasa Indonesia, kita melanjutkan pelajaran IPA ya. Ya, IPA kita akan belajar tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Masih ingat kemarin organ pencernaan manusia itu apa saja? Lambung. Ya, yang pertama dulu apa? Mulut. Ya, terus. Usus halus anus. Ya, saya ulangi ya. Pertama mulut, kedua tenggorokan, ketiga lambung, keempat usus halus, lanjut usus besar, dan terakhir anus untuk mengeluarkan. Ya. Nah, kita itu bersyukur ya, sudah diberi organ pencernaan yang sehat. Harus disyukuri ya. Nah, bentuk dari rasa kita mensyukuri atas pemberian Allah, kita itu harus merawatnya. Bagaimana cara merawatnya?
Ya, dengan cara mandi, membersihkan badan, ya mandi, membersihkan badan. merokok, Jangan merokok, makan makanan yang teratur, sehat, bergizi ya. Olahraga, betul. Untuk menambah wawasan kalian, silahkan baca materi tentang gangguan organ pencernaan. Ayo Saskia. Mah adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit mulas dan perih pada perut. Hal tersebut disebabkan asam klorida HCl yang dihasilkan lambung terlalu banyak sehingga meskipun dingin lambung, mah juga dikenal dengan nama tukak lambung. Nah, gangguan organ pencernaan yang kedua yaitu diare. Silahkan Mas Adli dibaca. Diare adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi karena bakteri Escherichia coli. Nah, kalau organ pencernaan itu tidak dijaga, bisa mengalami gangguan-gangguan seperti mah. Terus yang kedua diare. Yang ketiga desentri. Kamu tahu penyakit mah? Apa? Sakit perut. Ya, mah itu identik dengan sakit perut, rasa mual ya. Itu terjadi karena cairan HCl atau asam klorida yang ada di dalam lambung itu jumlahnya sangat banyak sehingga lama-kelamaan mengikis mengikis dinding lambung sehingga lama-kelamaan terjadi rasa nyeri ya. Nah, penyebab sakit mah itu diantaranya pola makan yang tidak teratur. Terus yang kedua pola tidur yang tidak teratur. Yang ketiga banyak pikiran atau stres ya. Yang keempat terlalu lelah bekerja. Yang kelima terdapat mikroorganisme yang merugikan di dalam lambung. Yang keenam mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan alkohol. Nah, obat-obatan tertentu dan alkohol itu sangat berbahaya bagi organ-organ pencernaan, khususnya lambung ya. Makanya dijaga supaya lambung kita selalu sehat, supaya kita bisa mudah beraktivitas ya. Nah, gangguan pencernaan yang kedua yaitu diare. Pernah dengar diare? Pernah? Apa itu diare? Apa pengertian diare? Pernah dengar? Oh, si itu anaknya itu kena diare. Pernah dengar? Iya. Kenapa? Apa gejalanya diare? Hah? Ada yang tahu? Iya, mencret ya. Ya. Diare itu gangguan yang disebabkan infeksi karena bakteri Escherichia coli atau Vibrio cholerae dan Aeromonas sp. Nah, pada kolon itu usus ya, yang jumlahnya melimpah. Nah, hal tersebut akan mengganggu proses penyerapan air sehingga feses keluar dengan bentuk cair. Tahu feses? Ya, feses kalau di sini itu kotoran yang sering kalian buang air besar atau atau bahasa Indonesianya itu feses ya. Gejalanya, tahu gejala atau tanda-tandanya? Nah, tanda-tandanya itu peningkatan frekuensi buang air besar. Frekuensi itu jumlah air besarnya, buang air besarnya sebentar ke
Jadi semakin sering ya frekuensinya besar. Terus peningkatan jumlah tinja tiap kali buang air besar. Pernah buang air besar kalau lagi kena diare bentar-bentar ke kamar mandi Tidak pernah, Bu. Oh yang benar. Kira-kira jumlahnya banyak apa sedikit? Banyak sekali nongkrong. Ya, pernah kan? Semua orang pasti pernah mengalami. Terus rasanya melilit. Ya, melilit. Ya, melilit atau perutnya sakit. Terus kembung. Kalau cepet bukan brain. Pak. Nganonek kembung ya perutnya ya. Nanti waktunya pulang ya. Ya. Perutnya kembung. Terus muncul rasa mual dan ingin muntah. Pada bayi biasanya akan muncul warna kemerahan ya di sekitar pantat. Gara-gara gela-gela kalau di bayi itu pantatnya akan ada bintik-bintik merahnya ya. Itu tadi gejala dari diare. Pencernaan yang ketiga yaitu desentri. Nah, desentri adalah radang selaput lendir ya. Usus besar dengan gejala utama berak-berak. Nah, hampir mirip dengan diare tadi berak-berak, tapi kalau desentri itu bercampur lendir dan darah. Jadi ini kalau kalian pegang itu air, ya. Terus ada darahnya, berarti berwarna merah, ya betul. Nah, gejala desentri antara lain buang air besar dengan tinja berdarah. Jadi hati-hati kalau kamu ada darahnya. Itu bisa saja gejala atau ciri-ciri terkena desentri. Yang kedua yaitu diare encer dengan volume sedikit. Encer tapi sedikit. Nah, kalau tadi diare encer tapi jumlahnya ya, kalau di desentri encer tapi jumlahnya sedikit. Terus gejala yang ketiga itu buang air besar dengan tinja bercampur lendir atau namanya muncus. Apa namanya? Muncus. Ya, muncus. Yang keempat yaitu nyeri saat buang air besar. Nah, setelah kalian tadi menjelaskan pemaparan Bu Guru, silahkan membuat poster. Ya, sudah mulai membuat poster. Ya, posternya itu yang bagus ya. Poster tentang gangguan organ-organ pencernaan makanan. Nanti posternya silahkan dipresentasikan di depan kelas supaya teman-temannya menyimak. Ini poster dari Najril. Ya, ini poster dari Adli. Saskia, Cikal belum selesai. Ya, ini poster dari Mbak Cikal. Ayo Mbak Cikal, silakan dipresentasikan di depan kelas supaya teman-temannya mengetahui. Dibaca suaranya yang keras ya. Gangguan pencernaan, diare, desentri. Ya, kita sudah sampai ke ujung pembelajaran ya. Silakan disiapkan buku tulis dan pulpen. Ditulis angka 1 sampai 10 ke bawah. Nanti soal evaluasi pembelajaran saya diktekan. Kalian tinggal menulis jawaban, misalnya nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, dan seterusnya. Ya? Ya, nomor 1 soalnya saya bacakan, disimak. Ya Adli ya? Ya, nomor 1. Pemberitaan mengenai satu barang atau jasa kepada
kepada masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat supaya mau membeli atau menggunakan suatu barang disebut A. Iklan, B. Slogan, C. Komik, D. Cerpen. Jawabannya ya. Soal yang kedua yaitu iklan dikelompokkan menjadi dua, yaitu apa saja? Saya ulang, iklan dikelompokkan menjadi dua media, yaitu iklan media titik-titik dan titik-titik. Yang A, plastik dan kertas, B, cetak dan elektronik, C, radio dan teman, D, cetak dan koran. Jawabannya apa? Silahkan ditulis. Ya, silahkan ditulis. Ada yang kurang paham? Soalnya ada yang kurang paham? Ya, tidak ya. Berarti lanjut nomor 3. Contoh iklan media elektronik yang dipakai untuk mengiklankan barang melalui titik-titik. A. Koran, B. Poster, C. Majalah, D. Televisi. Silahkan ditulis jawabannya. Sudah ditulis? Nomor 3? Ya, sekarang nomor 4. Pembagian iklan dikelompokkan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, di bawah ini adalah contoh iklan media cetak ya. Ini yang media cetak, contohnya apa saja? Didengarkan. A. Koran, televisi, YouTube. B. Koran, majalah, tabloid. C. Koran, majalah, radio. D. Radio, televisi, tabloid. Jawabannya silahkan ditulis di buku kalian. Nomor 4. Ya, nomor 5. Untuk menarik minat beli masyarakat, suatu iklan seharusnya menggunakan bahasa iklan yang titik-titik. A. Singkat, padat, jelas. B. Bertele-tele, jelas, objektif. C. Panjang, membingungkan, dan padat. D. Singkat, padat, membingungkan. Silakan jawabannya ditulis di buku. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Setiap makanan yang kita konsumsi terkadang kurang higienis. Oleh karena itu sering mengakibatkan gangguan umum pada organ pencernaan manusia. Apa saja contoh gangguan yang sering dialami pada organ pencernaan manusia? A. MAH, diare, desentri. B. MAH, osteoporosis, keseleo. C. Asma, ambeien, diare. D. Batuk, pilek, dan sesak. Silahkan ditulis jawabannya. Ayo silahkan ditulis jawabannya. Oh sudah ya. Nomor 7. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang sakit perut. Setelah melakukan pemeriksaan ternyata menunjukkan gejala MAH. Apa penyebab manusia bisa sakit MAH? Nah, penyebabnya apa? Tetapi ini kecuali ya. A. Tukak lambung. B. Peradangan. C. Infeksi bakteri. D. Jarang makan. Ya, silakan ditulis jawabannya. Wis, Mbak. Ya, setelah tadi kalian mengerjakan soal, ayo kita koreksi jawabannya ya. Langsung saya kasih kuncinya. Nomor 1 A. Ya, nomor 2 B. Nomor 3 D. Nomor 4 B. Nomor 5 A. Nomor 6 A. Nomor 7 A. Nomor 8 D. Nomor 9 A. Nomor 10 B. Ada yang betul semua? Betul.
betul semua. Adli betul berapa? Oh, salah satu. Saskia betul berapa? Satu. Betul satu. Salah satu. Oh, salah satu. Betul 9. Cikal betul berapa? Betul 8. Betul 8. Iya. Iya. Berarti semuanya sudah tuntas ya. Alhamdulillah. Ya, kita sudah selesai belajarnya hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan kepada siapa? Ya, kepada Allah ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sampai detik ini untuk menyelesaikan pembelajaran ya. Masih ingat tadi kita belajar apa saja? Ya. Ya, iklan media elektronik dan belajar IPA. Tadi tanya apa, Adri? Tentang apa? Najril masih ingat? Hah? Ya, organ pencernaan, gangguan organ pencernaan. Ya, silakan rapi-rapi bukunya dimasukkan ke tas, tempat pensil, pulpen. Jangan sampai lupa supaya tidak hilang. Besok mau nulis bisa ketemu lagi. Ayo segera. Silakan Adri. Temannya menunggu. Ayo silakan Adri. Ini bukunya, ini buku guru ya. Setelah kita tadi belajar tentang bahasa Indonesia dan IPA, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya sebelum pulang menuju rumah. Oh iya, dalam pembelajaran hari ini apabila Bu Guru ada tutur kata yang salah dimaafkan. Ya, dimaafkan. Begitu pula kalian. Apabila dalam proses pembelajaran hari ini kalian ada yang suka bermain sendiri atau suka berbicara sendiri, sudah saya maafkan ya, saling memaafkan ya. Kita pulang ke rumah dalam keadaan senang ya, senang belajar hari ini ya. Untuk mengakhiri, marilah kita membaca doa bersama-sama. Cikal, silakan dipimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa-qadina insana fil khairin ilal ladina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani rabbana atina fid dunya Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Salim ya. Ya. Hati-hati jalannya ya.